Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan keempat, membahas jenis-jenis distribusi frekuensi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi itu cara menyusun data ke dalam, memasukkan data ke dalam kelas-kelas tertentu agar kita mudah mengetahui pengelompokannya, kelompok berdasarkan kemiripan ya, agar kita mudah mengetahui data-data yang ada. Nah, di sini distribusi frekuensi itu yang pertama kita ketahui distribusi frekuensi kumulatif. Nah, ini distribusi atau suatu daftar yang memuat frekuensi kumulatif jika ingin mengetahui banyaknya observasi yang berada di atas atau di bawah nilai tertentu. Misalkan ini frekuensi kumulatif. Berapa nilai di bawah 0 sampai 9. Misalnya berapa nilai di bawah 10. Kita jadi akan mengetahui kalau nilai yang berada di bawah 10 itu adalah 4. Kemudian berapa nilai mahasiswa yang berada di kelas di bawah 19 ke bawah. Nah, kita langsung jumlahkan 4 tambah 3 ini jadi 7. Nanti begitu juga untuk kelas berikutnya, berapa nilai yang di bawah? 29. Berarti kita tambahkan 7 tambah 7, 14. Berikutnya juga demikian, 14 tambah 8. Jadi kita mengetahui, oh nilai yang berada di bawah, nilai yang berada di kelas 30 sampai 39 berapa ya? Nilai yang berada di bawah atau di bawah 39, nah ini ada jumlahnya 22, jadi kita tidak perlu menghitung kalau misalnya data mentah dihitung satu-satu. Begitu juga dengan yang berikutnya, tinggal menambahkan aja 22 tambah 5 jadi 27, 27 tambah 3, 30. Jadi untuk frekuensi kumulatif itu jumlah untuk mengetahui jumlah observasi yang berada di bawah atau di atas kelas tertentu. Jadi ini kumulatif dijumlahkan. Berarti untuk berikutnya jenis frekuensi distribusi frekuensi relatif. Nah, ini untuk perbandingan frekuensi masing-masing kelas dengan frekuensi seluruhnya. Di sini kita jumlahkan frekuensi seluruhnya. 4 tambah 3 berapa? 7 tambah 7 14. Di sini kita udah 50. Frekuensi keseluruhannya ada 30. Frekuensi keseluruhannya ada berjumlah 30. Sigma frekuensinya di sini 30. Nah, di sini kita bandingkan 30. Bentar ya. Di sini untuk membandingkan frekuensi relatifnya, di sini frekuensi relatifnya berasal dari mana? Jadi 4/30. Ini dibuat desimal, nanti dibuat bentuk presentasi. Kemudian ini 3/30, makanya jadi 10%. 7/30, ini dapatnya jadi 23, dan seterusnya. Jadi frekuensi kelas masing-masing ini dibandingkan dengan keseluruhannya ini. Itu frekuensi relatif. Berikutnya ada distribusi frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, ini total frekuensi dari nilai-nilai yang lebih kecil dari tepi bawahnya. Jadi kita melihatnya dari sini. Lebih kecil dari tepi bawahnya ini batas. Kalau ini negatif 0,5. Lebih kecil dari negatif 0,5. Ini frekuensinya 0. Nggak ada nilai yang lebih kecil dari negatif 0,5 di distribusi frekuensi. Kemudian lebih kecil dari 10 karena tepi bawah tadi di sini. Kata kuncinya tepi bawah. Lebih kecil dari 9,5. Berarti di sini ada 4. Makanya di sini 4. Lebih kecil dari 20. Ini ada 7. Ini tambahkan aja nih. Di sini. Jadi frekuensi yang ini 4 tambah 3 ini ditambahkan. 4 tambah 3 ini kan lebih kecil. Jadi 4 tambah 3 di sini 7. Lebih kecil dari 30 ada 14. Ini 7 tambah 7. 14. Lebih kecil dari 39. Ini ada 22 dan seterusnya. Ini frekuensi kurang dari. Nah, kemudian yang berikutnya frekuensi lebih dari.
frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini untuk menghitung nilai-nilai besar yang lebih besar, namanya lebih besar dari tepi bawahnya. Kalau kurang dari, lebih kecil dari tepi bawahnya. Nah, ini lebih besar dari tepi bawahnya. Berarti tepi bawahnya negatif 0,5. Nilai yang lebih besar dari negatif 0,5 ada 30 karena nilai-nilai semua ini lebih besar dari 0,5. Kemudian lebih besar dari 9,5. Ini 10 lah. Kalau kamu melihat nggak dari tepi juga nggak apa-apa. Tapi biasanya dari tepi bawahnya 9,5 kan. Jadi lebih besar dari 9,5 ada 26. 26 ini berasal dari 30 dikurang 4. Ini 26. Kemudian lebih besar dari 19,5 ada 23. 23 ini berasal dari 26 dikurang dari ini. Hasilnya 23. Berikutnya juga seperti itu. 23 dikurang 7 nanti menjadi 16. Itu yang frekuensi lebih dari. Berikutnya ada juga frekuensi kumulatif relatif. Nah, ini sama tadi bedanya dengan frekuensi kumulatif. Kalau frekuensi kumulatif, frekuensi absolutnya yang dibandingkan. Kalau kumulatif relatif, berarti frekuensi kumulatifnya yang dibandingkan. Di sini frekuensi kumulatifnya 4/7. Kemudian di sini 7/30. Jadi pernya ini 4/30, 7/30, 14/30. Beda dengan frekuensi relatif, kumulatif. Frekuensi kumulatif tadi di sini, frekuensi absolutnya yang dibandingkan dengan frekuensi total frekuensi keseluruhannya. Jadi bedakan itu ya. Frekuensi kumulatif relatif. Sampai sini keterangan slide kita. Kalau ada pertanyaan nanti silahkan di ruang di forum diskusi untuk menanyakan selanjutnya. Saya cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.